Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih ditemukan dalam acara daring untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 40 Padang. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, mari sama-sama kita masih tetap dalam menjaga imun tubuh kita agar kita terbebas dari pengaruh virus corona. Selalulah mengkonsumsi makanan sehat dan jaga kesehatan. Dan jaga juga bagian anak bapak, waktu tidurnya jangan sampai tidurnya kurang dari 8 jam. Maka insya Allah, dan kata kuncinya, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan selalu bangun pagi hari. Kemudian untuk anak-anak ketahui, salah satu obat yang paling mujarab terhadap segala penyakit itu adalah mandi sebelum sholat subuh. Siapa yang bisa melakukan ini setiap hari, insya Allah dia akan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola hidup sehat ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka anak bapak, sebelum kita melakukan sholat berjamaah pada subuh hari, kita bersihkan diri, kita mandi. Itu adalah obat dari segala penyakit dan bisa membawa kita lebih sehat, bersemangat. Dan sesungguhnya orang muslim, kalau bagi muslim itu setelah sholat subuh mereka itu tidak akan tidur lagi. Mereka akan beraktivitas sehingga akan membawa kesehatan bagi tubuh kita. Maka anak bapak sekali lagi, dalam masa pandemi ini bapak sarankan selalu jaga kesehatan dengan selalu mandi sebelum subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam menjaga kesehatan dan kita terbebas dari pengaruh virus corona ini. Amin ya Allah. Semoga anak-anak bapak siswa SMP Negeri 40 Padang yang bergabung tahun ini kelas 71 sampai 75 adalah anak-anak pilihan yang sehat jasmani dan rohaninya. Baiklah anak bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi cara belajar di SMP Negeri 40 Padang di masa pandemi ini. Materi ini nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzan, kita akan share juga kepada anak-anak nanti di WA grupnya. Baik anak Bapak semua, di SMP Negeri 40 Padang, sebagaimana sekolah lain juga sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan Kota Padang yang diuraikan dari edaran Wali Kota Padang, bahwa dalam masa pandemi ini, terutama dalam masa PPKM namanya hari ini, mulai tanggal kemarin sampai nanti tanggal 20, semua kegiatan pembelajaran itu baik di sekolah tingkat rendah atau di sekolah menengah ataupun di perguruan tinggi itu dilaksanakan dengan sistem online atau sistem daring. Untuk menyikapi ini, SMP Negeri 40 Padang sudah menuruti apa edaran dari Dinas Pendidikan Kota Padang, diantaranya membuat daftar pelajaran di SMP Negeri 40 Padang sama seluruh Kota Padang. Dan itu sudah anak bapak lihat di mata pelajaran kita. Seharusnya kita dalam masa MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak bapak berada di sekolah. Tetapi karena adanya edaran ini dengan kondisi bertambahnya jumlah yang terpapar dengan virus corona, maka sekolah itu dilakukan secara online. Mudah-mudahan dengan masa PPKM ini cepat selesai dan kita selalu berharap dan berdoa kita akan kembali belajar tatap muka. Minimalnya sama dengan pelajaran di semester 2 kemarin. Bisa belajar 50%, kemudian secara daring 50% di rumah. Ada juga anak bapak berinteraksi dengan bapak dan ibu gurunya di sekolah. Itu harapan kami, sehingga dalam pembentukan karakternya bagaimanapun juga
bertatap muka langsung dengan pembelajaran daring ini sungguh suatu hal yang harus dilakukan dengan pembiasaan yang sangat luar biasa. Anak-anak Bapak, setelah Anda semua dinyatakan diterima di SMP Negeri 40 Padang, sudah melakukan proses administrasi yang diterima melalui jalur zonasi dan jalur prestasi afirmasi, maka anak Bapak sudah melakukan pendaftaran ulang. Sudah melakukan pendaftaran ulang, kemudian sudah dikumpulkan hari Minggu kemarin pada tanggal 11. Kemudian sudah dibagi kelasnya. Dan sesuai juga dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang bahwa pembelajaran daring di SMP Negeri Swasta Kota Padang itu dilakukan dengan aplikasi G-School. Makanya di hari pertama anak Bapak dikumpulkan pada hari Minggu itu diminta nomor telepon orang tua juga nomor telepon anaknya untuk dibikinkan akun G-School. Maka anak harus terbiasa, anak semua, untuk belajar menggunakan akun ini. Dan ingat, ini semuanya harus didukung dengan adanya gawai atau Android. Nah, tidak semua anak Bapak yang mempunyai kesanggupan secara finansial untuk menyediakan Android atau gawai tersebut. Bagaimana? Maka nanti bagi anak-anak Bapak yang tidak mempunyai fasilitas ini, silakan menghubungi wali kelasnya. Di hari pertama sekolah kemarin, hari Minggu itu juga sudah dibagi. Anak Bapak sudah mengetahui siapa wali kelasnya. Juga sudah mengetahui siapa guru-guru di sekolah melalui pembentukan parenting class. Khusus untuk mata pelajaran Bapak, di kelas 7 Bapak belajar IPS itu di kelas 75 saja. Nanti anak Bapak yang kelas 75 itu akan belajar dengan Pak Alkamar untuk mata pelajaran IPS. Maka Bapak sudah membentuk grup IPS 75. Kenapa? Karena Bapak melihat di grup parenting itu terlalu berat bebannya, ada 12 mata pelajaran. Di sana informasinya semua. Maka khusus untuk IPS Bapak pisahkan hanya IPS saja, sehingga anak Bapak menyetor tugasnya hanya di grup IPS saja. Setelah anak Bapak melakukan di sekolah kemarin, melihat di sekolah kemarin itu sudah membentuk akun, kemudian sudah dapat akun G-School-nya, dan anak Bapak nanti di hari Kamis, besok kita sudah mulai belajar langsung. Sudah ada nanti daftar pelajarannya juga akan di-share nanti, di sekolah juga sudah ditempelkan apa pembelajarannya hari Kamis. Nah, itu langsung dengan akun G-School-nya, dan juga WA group yang akan dipandu oleh wali kelas dan guru bidang studi masing-masing. Kenapa anak Bapak? Dengan dasarnya ada beberapa hal sehingga harus pembelajaran daring ini. Yang pangkalnya itu adalah masalah pandemi ini yang Pak sampaikan tadi. Maka untuk belajar di SMP Negeri 40 Padang, setelah siswa mendapatkan akun, anak-anak Bapak mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan daftar pelajaran yang sudah dikeluarkan oleh sekolah dari persetujuan Dinas Pendidikan. Kemudian setiap hari anak Bapak sesuai dengan aturan pembelajaran daring ini, anak Bapak harus mengikuti G-School, dan di sana juga ada nanti materi dan soal latihannya. Kemudian Bapak ingin sampaikan, ini berlangsung sampai tanggal 20. Kita lihat lagi edaran dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan hanya sampai tanggal 20. Setelah itu kita akan kembali belajar tatap muka. Kita berdoa sampai di sana. Entahlah nanti menjelang tanggal 20 ini kalau keluar lagi edaran, apakah dia akan tetap masa PPKM ini diperpanjang atau sampai hanya tanggal 20 saja. Harapan dan doa kita hanya sampai tanggal 20 saja, sehingga nanti anak-anak Bapak bisa kembali belajar di sekolah. Maka untuk itu ada beberapa tips yang akan Bapak sampaikan bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi. Ya, bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi. Kenapa? Karena dampak penyebaran COVID itu di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh, PJJ dia, atau daring atau online. Dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik
secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Jadi kita belajar daring ini salah satu langkah diusahakan oleh pemerintah dengan 3M tadi, yaitu menjaga jarak supaya tidak terjadi interaksi antar manusia dengan manusia. Itu dikatakan virus itu sudah menyebar dari manusia ke manusia. Maka anak bapak berada di rumah dengan sistem pembelajaran daring ini. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas, lebih fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selama ini ada yang mengawasi, selama ini ada yang menegur di sekolah. Sekarang dia harus mandiri di rumah. Dia harus disiplin dirinya dan punya komitmen. Selain itu, perangkat teknologi harus digunakan. Selama ini mungkin di SD dahulu kita dilarang itu memakai gawai. Sekarang itu diharuskan. Nah, inilah yang harus pembiasaan sekarang ini. Atau bisa juga anak bapak memakai laptop serta jaringan internet harus tersedia. Nah, jaringan internet mungkin ada di rumah masing-masing dengan IndiHome, atau bagi anak-anak bapak yang finansialnya berkekurangan tentu membeli paket. Maka di sini harus tersedia juga. Ujung-ujungnya nanti orang tua bertambah bebannya untuk membelikan paket pembelajaran. Sehingga anak bapak, apa yang harus kita lakukan? Tip yang pertama yang Bapak sampaikan hari ini, anak Bapak semuanya harus membuat jadwal pelajaran. Nanti daftar pelajaran itu akan di-share di grupnya masing-masing, atau sudah ada yang mendapat daftar pelajaran itu. Merupakan hal penting saat belajar. Anak Bapak harus lihat daftar pelajaran itu, kalau perlu ditempel di kamarnya di rumah, di tempat yang sempat kita belajar. Hari ini apa mata pelajarannya? Sebagai pedoman untuk kita belajar, membuat jadwal itu menarik dan mudah dibaca. Boleh kalau kita modifikasi jadwal pelajaran yang dikeluarkan dari sekolah itu agar dia menarik dan mudah kita baca. Kemudian menempatkannya di tempat yang mudah terlihat. Itu yang pertama tipnya untuk belajar supaya kita efektif di masa pandemi ini. Yang kedua, anak bapak harus bisa mengelola waktu dengan baik. Sesungguhnya kalau anak-anak yang muslim sudah menjadi kewajiban mendirikan sholat, dalam mengelola waktu ini mereka lebih disiplin. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Allah biasa karena terbiasa tersebut. Nah, dengan pembiasaan mengelola waktu, di mana belajar sesuai dengan jam belajar. Untuk G-School, setiap mata pelajaran itu ada 3 satu hari mata pelajarannya. Itu ada timernya, waktunya jam berapa harus dimulai. Nah, anak bapak jangan nanti membuka jam pelajarannya itu tidak sesuai dengan jadwal. Nanti akan ada masalah, G-Schoolnya nggak bisa jalan. Maka bukalah mata pelajaran itu sesuai dengan jadwalnya. Dari jadwal tadi itu sudah nampak oleh kita. Jam berapa mulai pembelajaran itu setiap harinya. Berdasarkan jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah, kemudian ada tugas setelah itu di G-School itu. Langsung dikerjakan, jangan menunda tugasnya. Di pengalaman tahun kemarin itu terkendala dia adalah tugasnya tidak dikumpulkan. Sehingga guru bidang studi sudah melakukan kunjungan rumah, sudah meminta tugas, anak bapak keterlambatan. Jadi ya. Kemudian biasakan fokus untuk mengerjakan tugas di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Begitu dimasukkan, sudah diberikan tugas, langsung dikerjakan. Ya, namanya. Kemudian, yang ketiga, carilah tempat belajar yang nyaman. Ya. Di rumah, carilah tempat belajar yang nyaman, di mana kita bisa fokus dalam belajarnya. Kita bisa mencari seperti di sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Kalau kita tidak punya tempat, kita bisa bergabung dengan teman kita yang satu tempat tinggal dengan kita. Kita mari belajar bersama-sama. Bisa, tapi batasi. Jangan sampai ramai-ramai. 2 atau 3 orang bersama bisa. Ya, belajar bersama mencari tempat yang nyaman. Nah, besok belajar di rumah siapa lagi? Nah, nanti dekorasi ruangnya atau buat
meja belajarnya yang sekreatif mungkin, sehingga menambah semangat kita untuk belajar. Jadi ini yang ketiga. Setelah mencatat data pelajaran, mengatur waktu seefisien mungkin. Yang ketiga, mencari tempat belajar yang nyaman. Ketiga ya. Yang keempat, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Untuk belajar di masa pandemi ini, yang dibutuhkan apa? Yang jelas itu adalah gawai, atau laptop, atau HP-nya. Yang kedua, sumber listrik. Jangan nanti dalam bekerja listriknya padam. Nah, ini disiapkan. Kemudian kita lihat juga adalah misalnya kita punya alat charger, siapkan juga. Nah, jangan nanti di tengah-tengah kita dalam mengikuti pelajaran, ternyata baterai HP-nya habis. Nah, jadi kita nggak bisa mengikuti, maka siapkan itu. Siapkan perangkat yang dibutuhkan untuk belajar ini. Kemudian jaringan internet. Kalau di rumahnya sudah pakai IndiHome, tentu jaringan tersedia selalu. Tapi kalau memakai paket, nah ingat ini, jangan gunakan untuk yang lain paketnya. Gunakan untuk belajar. Jangan seperti kejadian tahun kemarin, belajarnya hanya 30 menit, paketnya digunakan untuk main game saja. Nah, jangan anak bapak sampai begitu. Kecuali kalau paketnya di rumah. Nah, ini karena sudah dipatok tiap bulannya. Tapi kalau kita beli paket, ingat, paket itu hanya untuk belajar, jangan digunakan untuk bermain game. Apabila yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah perangkatnya itu adalah memahami aplikasi yang digunakan, aplikasi G-School. Pahami bagaimana caranya, di awal sekolah tadi dijelaskan oleh Pak Fauzan kan? Pahami bagaimana cara belajar dengan G-School tadi. Kalau tidak paham, ada WA group, langsung WA gurunya. Untuk pelajaran IPS, Bapak sudah buatkan channelnya. Itu bisa dengan grup IPS-nya, jangan di grup parenting. Kalau di grup parenting, semua mata pelajaran di situ. Nah, sehingga lebih mudah memasukkan tugas, lebih mudah berkomunikasi dengan gurunya. Bahkan kita bisa mengetahui nilai kita secara cepat. Oke. Yang kelima, anak Bapak, komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Ini perlu. Ya, itu gunanya WA group. Kita bisa, nak jelas tugasnya tanyakan ke guru. Bisa secara japri, langsung kepada gurunya. Nah, kita bertanya apa tugasnya. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian tetap jaga komunikasi dengan teman sekelas. Nah, tanyakan kepada temannya. Mata pelajaran ini kamu sudah di mana tugasnya? Dari mana kamu bisa melihatnya? Sebagaimana komunikasikan dengan kawan. Sehingga apa? Terjalin juga silaturahmi. Atau bisa telepon langsung seperti ini dengan media ini, kita bisa lihat wajah guru kita, wajah teman kita. Kita bisa say hello, nah, gitu kan? Nah, kita bisa menilai juga. Nah, ini Pak ini gimana cara belajarnya? Dengan ibu ini gimana? Dengan temannya seperti apa? Kenapa kita nggak ketemu secara langsung? Nah, langsungnya seperti ini, dengan adanya siaran ini, anak Bapak, nah, bisa saling bertemu. Sehingga apa? Terjalin silaturahmi, ya. Mudah-mudahan dengan orang yang suka bersilaturahmi ini urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Anda Pak, bagaimana belajar di masa pandemi ini secara efektif? Jaga kebersihan dan kesehatan. Ini sangat utama. Kebersihan diri, jangan pernah baru bangun tidur ikut pelajaran. Siapkan diri kita. Kalau seorang muslim dia sudah subuh itu sudah rapi, sudah bersih, wajahnya sudah bersinar. Face-nya itu sudah senang hati orang melihat, ya, karena dia sudah sholat subuh, sudah mandi subuhnya. Nah, itu obat segala penyakit. Sehingga apa? Ketika dalam belajar dilihat mukanya seperti ini, tetap muka dengan bapak pun senang hatinya. Nampak bersihnya anak-anak kita. Biasanya guru itu kan ditugu, yang digugu dan ditiru. Kalau bapaknya seperti ini ngajar, kita jangan sampai kalah pula. Bapaknya sudah tua, sudah nampak bersih juga, kenapa kita muda nggak bersih? Nah, maka jaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan kebersihan juga kita terhindar dari COVID. Yakin, kalau orang bersih itu tidak akan tercemar dari COVID itu. Maka dengan kebersihan itu merupakan hal yang penting. Setelah itu memakan makanan yang bergizi, ya, anak Bapak, cukupkan makanannya. Karena salah satu cara untuk mengatasi kita di masa pandemi ini selalu memberikan asupan kepada tubuh kita makanan sehat. Ya, tidak perlu mahal. Yang penting teratur dan mengandung vitamin serta protein untuk tubuh kita, sehingga kita tetap bersemangat belajar.
Apa artinya? Kalau kita bersemangat, kita bersih, kita sehat, imun tubuh kita akan selalu kuat. Sehingga kita bisa untuk membentengi diri kita dari segala macam ancaman virus, termasuk virus corona. Oke, nah Bapak, maka setelah kita bersih, kita sehat, makanan bergizi, kita tidak akan terserang penyakit. Atau di sini kita bisa stay clean and stay healthy, guys. Nah, artinya apa? Mari kita bersih, mari kita sehat bersama-sama. Oke, nah Bapak, demikian materi kita hari ini, beberapa tips dalam belajar di masa pandemi. Mana itu tadi yang bisa Bapak simpulkan? Yang pertama, itu kita harus mencatat data pelajaran, menjaga waktu seefektif mungkin, ya. Kemudian mencari tempat belajar yang nyaman. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru dan teman. Yang kelima, kita menjaga kesehatan serta selalu bermakan makanan yang sehat. Mudah-mudahan tip-tip ini bisa Bapak laksanakan dan Bapak tunggu dalam tatap muka secara daring dalam pembelajaran IPS dengan Bapak. Buktinya apa? Ketika belajar dengan Bapak, semua siswa ikut. Ya, oke ya. Sehingga segala sesuatunya anak Bapak di SMP Negeri 40 Padang, anak Bapak kalau seandainya tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, datang ke sekolah, jemput materinya ke sekolah.